Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana lupa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Hari ini seperti biasa kita belajar, memahami, mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di Quran. Kita memohon kepada Allah ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dijadikan menjadi hamba yang taat, patuh kepadanya, dan kita yakin akan berjumpa dengannya. Sebelum kita berjumpa dengannya, mari kita siapkan bekal kita masing-masing selama hidup di alam dunia ini dengan amal soleh, dan kita tiada hentinya memohon ampun atas kelalaian kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah dibukakan hati kita agar iman kita selalu bertambah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang mengapa aku diuji. Nah, ternyata uji ini kaitannya dengan apa, Bu? Iman. Ya, jadi ingat, kita ini harus menyadari kita ini diciptakan atau yang menciptakan, Bu? Kita ini yang diciptakan. Yang diciptakan berarti yang namanya makhluk. Yang menciptakan namanya kholik. Ya, jadi kita ini produknya kholik. Dan kita bersyukur kepada Allah, dari sekian makhluknya Allah menghendaki kita diciptakan menjadi manusia. Betul nggak, Bu? Nah, ini berarti kita ini harus membangun kesadaran diri kita ini sebagai makhluk. Kenapa kita kaji terlebih dahulu tentang diri kita? Karena kita ini makhluk yang diciptakan, otomatis ada kehendak yang menciptakan, tidak, Bu? Iya, dan kita pun harus tahu ya ketentuan-ketentuan hidup yang diberikan kita sebagai makhluk. Beda dengan Allah, Tuhan kita. Allah mengatakan, aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti tidak dilahirkan. Beda dengan kita, kalau kita dilahirkan. Tahu bapak kita, tahu ibu kita. Bahkan ada orang menjadi saksi, bidan, dokter melahirkan kita ya ketika kita lahir. Kalau Allah, lam yalid walam yulad. Nah, berarti dari situ kita bisa menyadari kita sebagai makhluk, kita ini ya diciptakan. Sama siapa, Bu? Sama yang menciptakan. Cuman yang menciptakannya, Ibu bisa melihat gak, Bu? Kan enggak. Maka itulah dalam hadis dikatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaannya Allah, jangan kau pikirkan zatnya Allah. Ya. Jadi kalau ditanya Allah itu siapa, dari mana asalnya, diciptakan dari apa sebelumnya, Bu, nggak nyampe kita.
Karena di Asmaul Husna mengatakan Allah tuh awalu akhiru wa dhahiru wal batinu. Nah, untuk itu berarti apa? Ketika kita belajar memahami makna Allah, landasannya adalah apa, Bu? Kesadaran dan keimanan. Betul nggak, Bu? Kita yakin ada yang menciptakan saya, kita yakin ada yang menciptakan alam semesta. Namun ketika ibu meyakini, mengimani ada yang menciptakan, ada yang maha kuasa, Tuhan sendiri, Bu, kira-kira menawar-nawarkan diri nggak kepada kita untuk diimani? Imani aku dong, kan aku yang menciptakan kamu. Imani aku dong, memelas untuk diimani oleh ibu. Enggak, Bu. Ya kan? Untuk itu, mari kita baca ayat-ayat Al-Quran, bahwa urusan keyakinan, Bu, walaupun Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki penuh kepada kita, tapi kata Allah urusan keimanan jangan terpaksa. Jangan dipaksa. Silahkan tentukan sikap kita masing-masing. Mari kita baca dulu Qur'annya. Ada beberapa ayat bahwa iman kafir itu adalah kebebasan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Kita baca surat 18 ayat 29-30. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Bu, satu ayat ini Allah memberi kebebasan nggak kepada kita, Bu? Barang siapa iman, silahkan. Kafir dilarang-larang nggak, Bu? Enggak. Terus? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan minta pertolongan minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. 30-nya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Yang baik itu. Nah, jadi gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Bu, jadi mutlak 100% dua-duanya dikasih kebebasan nggak kepada kita? Dan kita yang menentukan, kita yang memilih. Mau hidup dijalani dengan iman silahkan, kafir pun tidak dilarang. Disinilah makanya ada kalimat, Bu, Islam turun ke muka bumi dengan luar biasa, la ikro hafidin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Maka itulah kita harus sadar pula ketika ibu berdoa kepada Allah, Bu, doanya juga di Ka'bah, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah umat manusia di muka bumi iman semua kepadamu ya Allah. Dikabul nggak kira-kira, Bu? Enggak. Ya, enggak mungkin, Bu. Bahkan kata Allah, kamu harus ikhlas. Walaupun Allah memberi kebebasan, Bu, dengan kebebasan ini ternyata pilihan manusia banyaknya kemana, Bu? Pilih iman atau kafir, Bu? Kafir. Ya, jadi kalau dihitung, Bu,
10% yang disebut iman. Ya, yang kafirnya kebanyakan kata Allah. Ya, jadi disinilah Islam mengajarkan kita berjiwa besar. Jadi kalau ibu milih iman, siap menjadi golongan yang sedikit. Baru aja itu risiko pilihan, Bu. Ya, jadi ingat kata Allah, tapi kalau kita berpikir panjang, pakai akal sehat, Bu, karena ini pilihan dari Allah, mungkin tidak orang beriman dan orang kafir balasannya sama. Kalau sama ngapain ibu ngaji? Ngapain ibu sholat? Mendingan ibu dugem. Kalau banyak duit, jalan-jalan, Bu, ajak saya. Iya, ngepuas-puasin hidup. Iya, ya. Karena kita terikat dengan aturan, Bu, maka walaupun iman itu yang milih sedikit, kalau ibu saya berpikir panjang, milih yang mana, Bu? Nah, itu kata Allah bolak-balik terserah. Karena di sini dikatakan, barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan, Bu, neraka. Ini ayat ancaman. Ketika haus disuguhin apa, Bu? Air besi yang mendidih. Nauzubillahi min dzalik. Jangankan air besi yang mendidih, kita minum air yang dari termos aja, Bu. Ya kan? Lodoh itu bibir. Gitu nggak, Bu? Iya. Ini berarti apa, Bu? Kalau kita berpikir waras, ancaman yang menakutkan. Ya, bagi kita. Ya, tapi tetap orang tidak boleh dipaksakan oleh kita untuk milih iman. Kebalikannya, tadi kata Allah, sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, ibu sungguh-sungguh walaupun belum melihat Allah, tapi yakin adanya Allah, apa, Bu? Dia sedang menyiapkan tempat yang paling baik. Ya, jadi kenapa, Bu, Allah memberi kebebasan kepada kita? Supaya iman itu tumbuh karena kesadaran diri. Kalau ibu ya melakukan sesuatu perbuatan karena kesadaran diri, kira-kira mana, Bu? Tidak berharap upah, ibu memang menyukai pekerjaan itu, Bu, kira-kira gimana, Bu? Akan lahirnya juga bagus. Tapi kalau terpaksa, Bu, ya terus kita obsesinya ingin dibalas, ya pasti kita di situ, ya dampaknya beda. Ya, hasil karena terpaksa, hasil dipaksa dengan kesadaran tentu kita pun bisa merasakan. Ya, jadi ingat kata Allah bahwa iman kafir, kasih tahu hai Muhammad kepada umatmu dan termasuk kita, biarkan dia menentukan masing-masing. Ya, dan begitu pula ketika kita milih kafir, Bu, Allah kecewa nggak dengan pilihan kita? Lain. Contoh, ibu sekarang jadi tim sukses, ngajak saya, Pak jangan lupa ya nomor 2. Terus saya jawab, enggak, Bu, saya mau punya pilihan nomor sekian, nomor sekian. Pasti ibu ngedumel, gitu nggak, Bu? Kamu udah saya ajak, bahkan saya udah kasih sesuatu kok beda. Manusia mudah berharap, ketika harapannya, Bu, tidak dikabulkan, kecewa. Betul nggak, Bu? Nah, tapi Allah ketika kita milih, Bu, tidak sesuai harapan Allah, apa Allah uring-uringan seperti kita? Enggak, Bu. Surat 4, 170. Surat 4, 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Terima kasih, Bu. Ayat ini membuktikan Allah, Bu, tidak ketergantungan dengan hambanya. Betul nggak, Bu? Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itu lebih baik. Lebih baiknya untuk Allah atau untuk diri kita masing-masing, Bu? Untuk kita.
Karena ayat berikutnya, dan jika kamu kafir, apa Bu? Tidak merugikan Allah sedikit pun. Ya, Allah Bu, harus digarisbawahi ada kalimat, jika kamu kafir tidak merugikan Allah sedikit pun. Jangankan kamu yang kafir. Nabi yang aku pilih untuk jadi rasulku, dia murtad, Bu. Allah kecewa nggak dengan pilihan Nabi? Enggak. Jangankan satu orang yang kafir, kata Allah, semua makhluk pun mengingkari aku. Bergeser tidak kebesaran Allah di muka bumi? Enggak, Bu. Jadi tetap Allah mah Allahu Somad. Apa Bu? Lam yalid walam yulad. Kita, kata Allah, aku tidak pernah ketergantungan dengan makhlukku. Namun Allah sayang kepada kita. Ketika kamu iman, itu untuk kamu sendiri. Ketika kamu kafir pun, yang rugi, yang menyesal kamu sendiri. Jadi dua ayat ini, Bu, sebenarnya kita dididik dewasa nggak oleh Allah, Bu? Iya. Kenapa? Karena Allah ketika, Bu, ya, mengajarkan kepada kita tentang iman, Allah pun terlebih dahulu punya komitmen dengan dirinya. Apa, Bu? Alladzina yu'minuna bil goib. Ya, karena Allah mengatakan dirinya goib, Bu. Jadi sampai kapanpun Allah kira-kira, Bu, jual murah nggak ke Ibu? Menjelma di hadapan Ibu untuk diimani. Mungkin nggak, Bu? Kan enggak. Ya, tetap Allah mah goib. Ya, jadi ketika ada orang, saya sudah melihat Tuhan. Ya kan? Tuhan melihat saya melihat Tuhan. Menjelma seperti ini. Apa yakin seperti itu, Bu? Kan manusia yang sudah ya melihat Allah hanya orang-orang tertentu aja, dan itu landasannya bukan pengakuan dia, ada landasannya. Ya, jadi sekali lagi bahwa kata Allah, silakan mau iman monggo, kafir pun tidak dilarang. Karena kita yang memilih, kita yang menentukan, otomatis, Bu, resikonya yang nanggung siapa? Nah, ini surat 30 ayat 44 dan 45. Silakan. Ya. Surat 30 ayat 44 dan 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya. Apa, Bu? Barang siapa kafir, dia sendiri yang menanggung akibat kekafirannya itu. Terus? Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Terus satu lagi? Udah, Bu? 45-nya udah? Nah, agar silakan. Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Jadi, Bu, salah satu ajaran yang dari Adam sampai saat ini yang menghargai hak asasi manusia, Bu, ya, yang menghargai pilihan manusia, yang mengajarkan demokrasi. Kalau kita tahu sumbernya, kita baca ayat ini, siapa, Bu? Allah sendiri nggak, Bu? Allah yang bercerita. Semua orang punya hak masing-masing menentukan hidupnya. Betul nggak, Bu? Apalagi di hadapan Allah, bukan urusan lagi dengan sesama manusia. Ini kita dengan Tuhan. Allah sendiri mengatakan, barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka mereka menyiapkan diri, Bu, mereka sendiri. Ya, jadi ingat, 3 ayat ini meyakinkan kepada kita sedang didewasakan Allah, apalagi kelebihan manusia, apa, Bu? Dikasih akal. Bisa membedakan, Bu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang membahagiakan, mana yang mencelakakan,
walaupun kita belum menguasai ayat Al-Qur'an, kita dikasih naluri. Ya, naluri kita lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Ya, jadi ingat Bu. Jadi sekali lagi, mau iman kafir silahkan masing-masing. Begitu pula makanya ketika kita semua berdakwah mengajak untuk beriman, Bu, maka Allah titip. Ya. Apa, Bu? Jangan maksa. Selalu begitu. Ya. Jadi kata Allah, kamu hanya memberi peringatan aja. Ya, tapi jangan berpikir ibu, ngapain gua nasihatin anak? Ngapain ngajak suami? Kan Tuhan aja memberi kebebasan kok. Ya, bukan begitu, Bu. Ya. Ada ayat yang lain kalau urusan keluarga. Betul nggak, Bu? Seperti Nabi Ibrahim, hai anakku, jika aku wafat, kamu mau milih agama apa? Kamu mau meyakini Tuhan kamu siapa? Kan itu, Bu. Berarti ada pendidikan terlebih dahulu nggak, Bu? Iya. Jadi ayat ini bukan, Bu, turun kepada orang yang baru lahir. Ya, yang TK, SD, ibu udah doktrin. Pokoknya mana iman kafir itu kata Allah juga terserah. Jadi kamu terserah mau sholat, mau kagak, mau, ya kan, bubar nanti, Bu. Ya kan? Tapi kalau yang sudah dewasa, berpikir panjang, ayat ini berlaku. Ya, kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, Bu, Nabi pun menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi yunasironihi. Ya, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, tergantung bapaknya, ibunya yang mencetak. Mau dijadikan Nasrani bisa, Yahudi bisa, mau iman silahkan, kafir pun bisa, gitu nggak, Bu? Nah itulah, ya makanya tapi Allah titip ketika kita, Bu, ulama punya tugas untuk berdakwah, tapi urusan iman kafir, Allah bilang apa, Bu? Jangan memaksakan kehendak. Surah 10 ayat 99. Silakan, Bu. Ini ayat, dua ayat diulang-ulang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Bisa nggak, Bu? Tanpa ada ustadz, kiai, semuanya iman. Jangankan ustadz, Bu, nggak kepake sama Allah. Nabi pun nggak perlu, kata Allah. Gimana? Gampang. Iblis setan aja dibunuh mati-mati satu semuanya, Bu. Jadi malaikat semua nggak kita? Nggak ada yang jahat. Kalau Allah mau, beriman semuanya. Kalau Allah mau. Tapi ternyata apa, Bu? Maunya Allah, di antara kamu ada yang iman, di antara kamu ada yang kafir. Kan itu, Bu. Tapi ketika dikasih kebebasan, bukan kita terserah kita, Bu. Kalau ibu berpikir waras. Ya, saya diciptakan oleh Allah, berarti hidup bukan terserah saya, tapi terserah Allah yang menciptakan. Lanjut silakan, Bu. Tetapi, apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Kalimatnya apa, Bu? Kalau Tuhan menghendaki, semuanya apa, Bu? Beriman. Ya, semuanya beriman, bisa kata Allah. Ya, dengan kun fayakunnya Allah bisa dipakai. Ya, tapi di situ kata Allah, di mana ladang dakwah kamu? Mengajak orang untuk dekat denganku. Ya, tapi begitu kamu ngajak, Bu, seperti ibu kebetulan punya perusahaan, ya, karyawan ibu tidak semua agama Islam. Ya, ada bahkan yang berbeda keyakinan. Terus ibu ngancam mereka yang beda keyakinan. Pokoknya kalau dia beda keyakinan dengan saya, harus keluar dari perusahaan saya. Ya, terus kalau dia ingin kerja, dia harus pindah agama dan menjadi orang yang beriman. Kira-kira dengan kebijakan itu, Bu, ibu ngancam-ngancam terus ke karyawan yang beda keyakinan, ibu disukai Allah nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Karena ketika masuk
Islam pun ketika dia beriman pun bukan kesadaran diri sendiri. Karena apa, Bu? Terpaksa, daripada saya nganggur, mendingan saya ikut bos. Kan itu, Bu. Ya, jadi ingat, berarti iman itu yang dikehendaki Allah harus tumbuh, Bu, dari diri kita yang sehat nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Ya, jadi ingat, bahkan Nabi Muhammad pun diingetin, Bu. Urusan iman, hai Nabi, hanya memberi peringatan. Jangan dipaksa-paksa. Ya. Karena apa? Bu, kalau ada pemaksaan, apapun buahnya pasti akan berdampak. Diulangi lagi, Bu, biar tambah yakin. Surat 50 ayat 45. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi jidni ilma. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka Katakan. Bu, jangankan perkataan di mulut, di hati pun Allah melihat kita nggak, Bu? Tahu nggak, Bu? Tahu. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Terus? Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Apa, Bu? Kalimatnya apa, Bu? Nabi diperingatkan Allah nggak, Bu? Apa kata Allah, Bu? Jangan memaksa. Jangan memaksakan Terhadap kehendak mereka. kamu agar umatmu Muhammad, agar keluargamu Muhammad beriman kepadaku. Kamu tugasnya hanya apa, Bu? Memberi peringatan. Itu pun bagi siapa, Bu? Yang takut kepada ancamanku. Tapi yang tidak takut, peringatanmu angin lalu aja kata Allah. Nah inilah, Bu, dididik terutama pendakwah harus berjiwa besar. Betul nggak, Bu? Maka itulah kalau berdakwah, Bu, terlebih dahulu dikedepankan target. Gitu nggak, Bu? Hari ini saya harus target mengislamkan, Bu, 10 orang, 20 orang. Jangankan 20, 10, Bu. Satu pun pasti nanti berbalik ke kita nggak, Bu, kecewanya? Iya kata Allah. Ya, jadi ingat, diulang-ulang ayat ini, Islam tidak pernah memaksakan kehendak kepada siapapun, mau kafir silakan, iman pun monggo. Itu lebih baik. Bahkan kata Allah, walaupun kamu sudah haji berumroh berulang-ulang, tapi di akhir hayat kamu mau murtad pun silahkan. Bahwa bukti Allah tidak ketergantungan dan tidak pernah kecewa dengan pilihan kita. Dari ayat-ayat yang tadi, Bu, kan Allah mengulang-ulang, silakan mau iman silakan, kafir pun silahkan. Kira-kira kita, Bu, pilihan mana yang kita pilih, Bu? Mau iman atau kafir? Ya terserah Ibu. Nah berarti kalau Ibu milih iman, disuruh Allah atau karena kesadaran, Bu? Berarti kan kesadaran, betul nggak, Bu? Iya. Ya, berarti kita hari ini bersyukur, Bu, ya, tetap diberikan anugerah oleh Allah, kita memilih iman. Padahal yang diimani sendiri tidak memaksakan kehendaknya kepada kita. Betul nggak, Bu? Iya. Pertanyaannya, apakah Ibu setelah memilih jadi orang beriman, sudah beres, Bu? Belum. Harus siap dengan segala konsekuensi. Jangankan Ibu memilih iman, ketika Ibu datang ke toko baju, milih-milih baju. Oh, saya mah baju yang ini yang saya suka. Apa itu baju yang Ibu pilih langsung milik Ibu? Ya enggak. Urusannya sama, ya kan, kasir, Bu, sama penjual harus beres dulu. Nah begitu pula ketika Ibu milih iman, jangan merasa sudah memilih iman, termasuk saya, Tuhan sudah ridho sama kita. Belum tentu, Bu. Dan ini pernah terjadi zaman waktu sahabat. Ya, ada ngaku apa dia, Bu? Ngaku orang beriman.
Tapi ternyata sama Allah ditolak, Bu. Silakan kita baca surat 49 surat 49 ayat 14 dan 15, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Gimana, Bu? Ini asbabun nuzul orang yang ngaku iman di hadapan Rasul nggak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Berarti sama seperti kita nggak, Bu? Mengikrarkan diri kita orang beriman lewat mulut kita. Ternyata di sini, Bu, dijawab oleh Allah. Katakan kepada mereka Muhammad, kamu belum beriman. Berarti imannya ditolak nggak sama Allah, Bu? Tolak. Tapi apa kata Allah? Kamu baru juga tunduk. Ya, pengakuan di hadapan Rasul. Ya. Kenapa? Ternyata iman itu adanya di mana, Bu? Di hati. Maka itulah dalam hadis dikatakan iman itu tasdiq bil qalbi wa qaulu bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dalam lisan, Bu, diamalkan dalam perbuatan. 3 unsur itu. Jadi iman itu menselaraskan antara hati, mulut, dan tangan. Betul nggak, Bu? Menselaraskan antara hati, mulut, dan perbuatan kita. Itu, Bu. Ya, maka itulah ada sindiran penyakit iman itu kalau tidak bisa dirawat, bukan iman yang ada, bisa jadi munafik. Kenapa? Ya, kata Nabi, ciri munafik ada 3. Apa, Bu? Apabila dia ngomong berdusta, apabila dia dikasih amanah khianat, gitu nggak, Bu? Ya, dan itulah, Bu, berarti apa? Kita harus tahu penyakit hati itu yang merusak iman kita itu apa saja. Ya, termasuk nanti ada. Ya, walaupun Ibu yakin di hati, apa langsung Allah nerima iman kita? Belum, Bu. Ya, jadi ingat kata Allah, iman itu, Bu, apa? Belum masuk ke dalam hatimu. Berarti iman itu harus tumbuh di dalam diri kita. Maka itulah Allah sendiri yang wajib diimani oleh kita, tidak ngoyo-ngoyo, tidak memaksakan kehendaknya. Ya, berarti mari gimana caranya, Bu? Di dalam hati kita ini iman ini subur. Ya, tumbuh, bagus, berkembang, ya, mempengaruhi kehidupan kita. Jangan sampai kita punya iman kerdil, Bu. Ya, kurang pupuk. Nah ini, ya, maka itulah penting kita belajar Quran. Nah, kata Allah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Bu, berarti ada pembuktian nggak, Bu? Setelah tumbuh di hati, ada bukti ketaatannya. Ya, maka Allah tidak mengurangi sedikit pun amalan kita. Ya, ini, lanjutin, Bu. 15 sudah dibaca belum? Nah, silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Berarti kalau tidak ragu apa, Bu? Kan yakin. Jadi penyakit iman apa, Bu? Penuh keraguan nggak kita, Bu? Ya kan? Kan itu ada nggak di dalam diri kita, Bu? Saya ngaji nggak ya hari ini ya? Kan itu kan
Bu, kira-kira ini saya sholat jam berapa ya? Kan itu sering mempengaruhi kita nggak? Yang sepele aja, Bu. Ya kan? Nah ternyata kalau ingin menambah keimanan, kita harus membuang sifat ragu nggak dalam diri kita, Bu? Kan itu. Lanjut silakan terus. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi apa, Bu? Iman itu bukan ngaku-ngaku di mulut, kata Allah. Apa, Bu? Sesungguhnya orang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yakin, tidak ragu. Ya. Dan berkorban hartanya, jiwanya, Bu, raganya, dan mereka itulah orang yang benar. Mudah-mudahan unsur ini, Bu, sudah tumbuh di dalam diri kita. Minimal apa, Bu? Hidup kita tidak dipengaruhi keraguan. Ada yang menghambat kita, Bu, tidak berkembang, selalu jalan di tempat, hati kita selalu dibalut dengan yuwaswisu fi sudurin nas. Apa, Bu? Tadi was-was terus. Ya. Jadi selalu akhirnya, Bu, kita hampa hidup. Nah, itu harus kita benahi. Salah satunya itu. Jadi ingat bahwa kata Allah, Bu, orang Arab Badui ngaku beriman, langsung diterima Allah nggak, Bu? Enggak. Jangan-jangan kita pun masih level mereka, Bu. Sama, jangan-jangan ngaku iman, KTP-nya Islam. Kata Allah, ya cuman KTP doang kamu Islam. Ya kan? Kamu sendiri baru ngaku-ngaku. Kan itu. Nah, mudah-mudahan, Bu. Makanya ketika ibu milih iman dan ibu yakin dengan pilihan ibu orang beriman, tidak hanya sekedar memilih, gitu nggak, Bu? Maka iman ini harus kita rawat, harus kita pupuk. Gimana caranya, Bu? Inilah kita dengan belajar ayat bil ayat. Karena iman itu sangat ketergantungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, contoh, Bu, ini air rasanya apa nih, Bu? Kan tawar. Supaya ingin ada rasa manis dikasih apa, Bu? Gula. Kalau saya kasih 2 atau 3 butir gula, Bu, manis gak? Enggak. Tapi ada kadar gulanya gak, Bu? Ada. Tapi berpengaruh gak kepada air? Enggak. Supaya terasa manisnya gimana, Bu? Jangan 2 butir gula. Jangan 3 butir. Kalau perlu 5 sendok, 6 sendok. Betul gak, Bu? Semakin banyak, Bu, semakin banyak gula yang ibu masukkan, Bu, otomatis begitu minum pun langsung terasa, Bu, manisnya, ya kan? Terasa. Ya, begitu pula ibu ngaku iman, milih doang, tidak dipelihara dengan tadabbur Quran, maaf, Bu. Makanya mudah sekali kita nanti gundah gulana. Kenapa? Karena kata Allah, iman itu salah satu pupuknya ayat. Surat 8 ayat 2, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, Apabila dibacakan, apa, Bu? ayatnya, Nah, seperti sekarang ini enggak, Bu? Dibacakan ayat. Ibu yang dengerin, yang lain baca. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, terus bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. jadi yang menambah kekuatan iman apa, Bu? Hah? Kan kalimatnya, Bu, di situ luar biasa. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apa, Bu? Jadi kalau ibu ingin kadar imannya naik terus, kan kata Nabi, al-imanu yajidu wa yankusu, iman itu naik turun. Ketika turun, jangan sampai titik minus, Bu. Naik 10 turun 1 boleh, Bu. Naik 15 turun 2 boleh. Tapi kalau ibu naik 5 turun 10, minus 5 itu. Ya, jadi berarti iman itu bisa dirasakan nggak, Bu, dampaknya ke dalam diri kita? Berarti kalau ibu
lagi gundah gulana, Bu, lagi proses pencarian diri. Keyakinan ibu belum pas ya dengan apa? Dengan diri ibu. Maka itulah harus ditopang dengan ayat-ayat Allah supaya ilmunya berkembang. Tapi semua orang pun, Bu, ya, diproses. Tidak langsung kun payakun iman itu menjelma, nggak bisa, Bu. Contoh Nabi Ibrahim ketika meyakini Allah, Bu, meyakini dibangkitkan seperti apa, beliau pencarian nggak, Bu? Ketika lihat bulan, oh itu Tuhan saya. Ketika bulan, Bu, tenggelam, oh dia ternyata bukan Tuhan saya, dia makhluk. Oh lihat matahari yang lebih gede, Bu, ya kan? Padahal dari dulu pun waktu kecil itu Nabi Ibrahim sudah melihat bulan nggak, Bu? Sudah melihat matahari nggak, Bu? Tapi kenapa dikasih kesadarannya, Bu, setelah dewasa? Kan berarti pencarian nggak Ibrahim, Bu? Kan itu, ya. Makanya banyak sekali. Salah satunya tentang keimanan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ingat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita istiqomah, apa, Bu? Mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Karena kalimatnya sudah jelas, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apa, Bu? Bertambah kuat imannya. Jadi kalau ibu tidak ngasih vitamin iman, jadi imannya bisa lemah nggak, Bu? Iya. Kalau lemah, tambah layu nggak, Bu? Iya. Tapi kalau imannya semakin kuat, dan kuat, Bu, ya, maka itulah dia akan mengakar, menjadi pola pikir, menjadi kekuatan hati. Ya, ingat, mari kita pelajari Quran, makanya dengan mempelajari Quran, zadathum imana, bertambah kuat imannya. Pertanyaannya, apakah ibu yang sudah rajin ngaji, terus ayat bil ayat ibu lakukan? Bu, tidak seminggu sekali, bahkan tiap hari. Apa iman ibu langsung diterima Allah? Allah? Enggak lagi, Bu, tahapannya naik lagi. Apa tadi? Pilihan iman kafir, pilihan siapa, Bu? Allah atau kita? Kita. Jadi yang memilih siapa, Bu? Karena ibu yang milih, saya yang milih, resikonya tanggung sendiri. Ya, resiko hidup pun, Bu, harus kita alami. Betul nggak, Bu? Nah, ini, Bu, yang hari ini harus kita jawab, surat 29 ayat 1 sampai 4. Surat 29 ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Apa, Bu? Resikonya iman apa, Bu, di hadapan Allah? Diuji. Anak sekolah aja, Bu, ya, setahun minimal harus dia ujian nggak, Bu? Berapa kali? Ya 4 kali. Ujian tengah semester, ujian semester, Bu. Ya, ujian iman, Bu, dikasih tahu waktunya nggak? Nggak tahu. Jadi berarti harus siap siaga nggak, Bu, kita menghadapi hari esok datangnya ujian? Karena kalimatnya apa, Bu? Apakah kamu mengira mengucapkan iman begitu saja sebelum kamu? Jadi Allah tidak melihat omongan kita, Bu. Nah, tinggal kita ukur. Ketika datang ujian kepada kita, sikap apa yang muncul, Bu? Ya kan? Apakah ketika diuji kebahagiaan kita menjadi orang sombong? Diuji orang lain yang dilebihkan kita, Bu, penyakit hati muncul dengki, kan itu macam-macam nanti. Begitu pula ketika ada perintah Allah kita menunda-nunda alias malas, yang tahu diri kita. Ya, jadi semuanya Allah sih lebih tahu kita, Bu. Tapi ini untuk gambaran kita bahwa iman itu bisa kita rasakan masing-masing. Apakah iman kita ini udah super, Bu, pertengahan, atau yang biasa aja? Ya ini. Nah, itu, Bu. Ya, pasti kita ingin yang minimalis terus, Bu. Padahal mah kata Allah, ya kan? Iman itu kekuatan yang luar biasa. Jadi apa, Bu? Konsekuensi iman? Siap diuji.
Lanjut silakan Bu. Terus? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Allah mah tahu Bu. Bahkan jangankan ibu hari ini, 10 tahun ke depan kalau kita dipanjangkan umur, tahu nggak Bu? Tahu, tapi kalau ada kalimat itu, sebenarnya bukan untuk Allah, untuk kita. Betul nggak Bu? Apakah kamu mengira mengucapkan iman begitu saja sebelum kamu diuji? Ingat, kata Allah, jangan berkecil hati. Ujian ini tidak hanya datang kepadamu, umat-umat terdahulu pun sistemnya sudah sama. Bu, apa Bu? Mereka juga dapat ujian. Jadi ketika ibu dapat ujian, saya dapat ujian, ya Allah kenapa engkau menguji aku seperti ini? Ya, manusia, Bu, seolah-olah dijolimi Tuhan nggak Bu? Apa kata Allah? Tahu nggak? Umat yang sebelum kamu lahir udah begini ceritanya. Ya kan? Udah diuji. Ya, berarti ujian itu Bu, sesuatu yang harus kita hindari atau harus kita terima Bu? Terima dulu. Karena dibalikin lagi nanti kata Allah. Ketika anak yang ujian Bu, sekolah, apa tiap hari ujian terus? Kagak. Ya. Begitu pula ujian Allah dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita Bu. Mana yang lebih banyak? Nikmat kan? Betul nggak Bu? Nah tinggal iman itu nanti bisa kita ukur. Diri kita ini setiap hari banyak syukurnya atau banyak keluhnya. Yang tahu diri kita masing-masing juga. Ya, jadi kalau anak sekolah Bu tiap hari di tes mulu, ujian mulu, ya dia mau orang tuanya kita pasti. Ya kan anak saya gimana ngisinya, ya. Nah begitu pula ujian kata Allah Bu dengan nikmat pasti kita yakin banyak apa Bu? Nikmatnya. Nah tinggal gimana caranya Bu? Kalau anak sekolah ketika tiap hari rajin ujian, Bu, rajin belajar, pas ujian dadakan Bu, dia bisa jawab nggak Bu? Bermasalah nggak bagi dia? Enggak. Sehingga nanti kita pun bisa ngukur. Jadi kalau ibu ujiannya ingin, Bu, ya, ingin tadi mampu menyelesaikan ujian hidup, berarti kekuatan iman kita harus lebih tinggi nggak dari ujian itu Bu? Berarti harus punya antibody nggak Bu? Iya, itulah berarti kita harus mengerti apa Bu? Sunatullah. Apa Bu? Makanya di samping dalam rukun iman percaya kepada Allah, kita pun harus percaya pada kodok dan qadar. Gitu nggak Bu? Ketentuan-ketentuan Allah yang diberikan kepada manusia dan waktu terjadinya. Ya, itu kan ketentuan Bu. Kita yakin mati, ya, yakin nggak Bu? Tapi qadarnya ketentuannya kapan Bu? Kan dirahasiakan Allah. Ya, tapi kita jangan nunggu mati. Ya, jadi ingat sekali lagi bahwa kata Allah, Bu, ketika kita bertanya, mengapa ya Allah engkau menguji aku? Apa Bu? Aku ingin tahu imanmu. Biar imanmu bisa dirasakan olehmu sebelum kamu mati. Biar imanmu menjadi kekuatan hidup, pondasi hidup dalam menjalani kehidupan. Betul nggak Bu? Nah pertanyaan, ujian dari Allah apa aja Bu? Pertama, siapapun kata Allah yang ngaku iman harus siap diatur. Apa Bu? Tidak bebas seperti orang kafir. Orang kafir tidak ada perintah larangan, tidak ada halal haram. Bu, bagi dia mah biasa aja. Ya, mau gonta-ganti pasangan silahkan. Bu, yang ada halal haramnya, yang hidup ada perintah dan larangannya siapa Bu? Orang beriman. Surah 76 ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Ya, terus? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Bu, hidup kita harus siap di hadapan dengan apa Bu? Ujiannya apa di situ Bu? Jadi ketika ibu belajar Quran, ternyata ada banyak perintah yang ibu harus kerjakan nggak Bu? Banyak larangan yang ibu harus jauhi nggak Bu? Iya, jadi berarti hidup semakin terikat dengan peraturan Allah nggak Bu? Itu kata Allah. Orang beriman beda dengan orang kafir. Apa? Orang beriman mah Bu harus tahu mana perintah Allah,
mana larangan Allah. Setelah tahu, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Begitu pula ketika ibu saya mengerjakan perintah Allah, kalau ibu sadar itu perintah Allah, dikerjakannya gimana, Bu? Target mengejar pahala sekian ribu, terus yang kedua, Bu, Allah harus membayar pekerjaan ibu, atau gimana, Bu? Kan berarti yang tahu apa, Bu? Kan tadi, bahwa ketika ibu melakukan suatu perintah dari Allah, tapi yang ibu kejar, Bu, balasannya, pahalanya sekian lipat, berarti ibu masih ibadah dagang nggak sama Allah, Bu? Iya. Maka yang tahu siapa, Bu? Diri kita. Atau tadi, termasuk saya, ketika mengerjakan sesuatu, ibu asal mengerjakan aja, iman ibu sudah lurus nggak sama Allah? Jangan jauh-jauh, Bu. Kan tadi kita diuji dengan apa, Bu? Perintah dan larangan. Contoh, Bu, masih ada sifat ini nggak dalam diri kita nih? Surat 4, 142, coba baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Bu, ibu sholat nggak? Tapi sering ada malasnya nggak, Bu? Berarti ibu imannya udah pol belum itu, Bu? Hah? Yang tahu ibu, Bu? Ya iya tahu, makanya saya bilang Allah udah tahu ibu tuh ngerjainnya asal-asalan. Yang penting tugas beres. Kan kerjaannya seolah-olah ibu dipandang orang, kata Allah. Emangnya gue butuh sholat lu? Gitu nggak, Bu? Mereka ibadah, Bu. Wudunya iya, menghadap kiblatnya iya, Bu. Apalagi ketika sholat ngamum kita, ruku sujudnya bareng nggak, Bu? Tapi yang membedakan di hadapan Allah apa, Bu? Kesadaran diri kita nggak, Bu? Ibu sholat sungguh-sungguh atau males? Ya, berarti kalau kita tiap hari, Bu, mengerjakan landasannya malas dan males, iman kita udah sempurna belum, Bu? Yang tahu siapa? Allah udah tahu diri kita. Oh, berarti harus kita benahi nggak, Bu? Apa yang kurang? Ya, ini, Bu, itulah ya, mudah-mudahan kita bukan buka aib masing-masing, Bu. Ya, udah jelas banyak aibnya kita. Iya, tapi apa? Allah udah nunjukin. Ya, apabila mereka mengerjakan, apa, Bu? Malas. Nah ini, berarti penyakit, itu penyakit iman nggak, Bu? Iya, tahu. Penyakit iman itu, Bu. Malas, ragu. Terus? Lanjut. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di Nah, hadapan manusia. berarti imannya ke siapa, Bu? Imannya kan ke orang. Ingin dapat penilaian orang nggak kita ini, Bu? Itu yang merusak kita, Bu. Ya, kan berarti apa, Bu? Yang goibnya kita tiadakan. Padahal kata Allah, kalau kamu memilih aku beriman, aku tuh alladzina yu'minuna bil goib. Gitu nggak, Bu? Udah urusannya dengan aku saja. Tapi si nafsu kita, Bu, penilaian orang ini. Jadi apa? Itulah kita. Ya, jadi ingat, saya tidak menceritakan orang lain, Bu, ini ada di dalam diri saya. Gitu nggak, Bu? Nggak tahu ibu mau mudah-mudahan, jangan, Bu. Ya kan? Karena ayatnya tadi, mereka ngerjain si sholat. Kata orang mau disebut soleh, kata orang, gitu nggak, Bu? Kata Allah, lu mah males. Kan Allah yang bilang, Bu. Ya, satu itu. Ya, jadi berarti mari, Bu, kalau ibu saya orang beriman, penyakit yang ada di dalam diri kita yang harus kita buang, apa, Bu? Malas, satu itu. Ya, yang kedua, Bu, ketika ibu menebar kebaikan kepada orang, ibu berbuat baik sama saya, sama keluarga, sama tetangga, apa yakin orang pun akan memperlakukan ibu baik? Tidak, Bu. Harus sadar, ya. Ini, ya. Jadi kita di situ harus siap, Bu. Kenapa? 21 ayat 35. Surat 21 ayat 35.
Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa, kullun nafsin dha'iqatul maut. Terus? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kami akan menguji kamu. Tiap hari datang nggak kepada kita, Bu? Ibu datang ke rumah sakit dilayani baik, Ibu senang. Ibu datang ke mall dilayani baik, Bu dilayani sama yang lain, udah dia marah, emosi, Bu naik umum kita bermasalah. Berarti apa, Bu? Mempengaruhi kita nggak, Bu? Kan iya. Ujian hidup kita apa, Bu? Hari-hari baik dan buruk, perintah dan ini yang normatif, Bu. Yang hari-hari udah hal biasa. Terus? Sebagai cobaan. Sebagai apa, Bu? Jadi berarti pernah nggak Ibu diperlakukan orang tidak baik? Apa Ibu harus marah ke orang itu? Kita kan marah ke orang itu, Bu. Nggak sopan lo sama gue. Nggak ada adabnya. Yang dilihat orang kita makan, Bu. Padahal di balik itu siapa, Bu? Allah sendiri nggak menguji kita, Bu. Jadi orang itu memperlakukan kita, Bu. Sadar tidak sadar, ternyata dia utusan Allah nggak mau untuk menguji kita, Bu. Makanya jangan lihat orang dulu, Bu, sekarang. Ya Allah, di balik itu aku yakin Engkau. Gitu nggak, Bu? Kenapa, Bu? Allah membawa kita, mendatangkan kepada kita kebaikan keburukan. Ya, karena ketika Ibu diperlakukan jahat, diperlakukan buruk, Ibu membalas keburukan. Yang buruk ada berapa, Bu? Siapa? Ibu jadi beranak pinak. Dia tambah jolim. Kita ini, Bu, tambah jahat, jadi jahat. Tapi maunya Allah dengan kamu kacamata iman, apa, Bu? Biarkan dia jahat, biarkan dia biarkan dia buruk. Tapi apa kata Allah, Bu? Kamu jangan terbawa keburukan dia. Gitu nggak, Bu? Apa? Kalau mampu, balaslah kejahatan itu dengan apa, Bu? Kebaikan. Itulah iman kata Allah. Buahnya iman, Bu. Ya, tapi begitu batin kita, Bu, masih pendendam, enak aja gue diperlakukan begitu. Di mana harga diri? Pasti itu nggak, Bu, yang kita pikirin. Karena yang dipandang itu selalu orang, Bu. Bukan iman. Ya, padahal maunya Allah, Pak, Bu. Surat 41 ayat 33. Sampai 35. Nah, ini, Bu. Ya. Sampai 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tidaklah sama apa, Bu? Kebaikan dan kejahatan. Bisa kita rasakan masing-masing nggak, Bu? Apakah Ibu saat itu berfungsi sebagai orang jahat atau baik? Gitu nggak, Bu? Ketika Ibu jahat ke orang, Ibu tahu nggak bahwa saya tidak suka sama dia? Tahu. Atau Ibu dijahati orang, Ibu tahu bahwa dia itu tidak menyukai saya. Tidaklah sama kejahatan dengan kebaikan. Terus? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Mau nggak, Bu? Orang jahat sama Ibu, menipu, mengkhianati, tapi yang ngomong, udahlah ngapain, lu balas dia dengan kejahatan, udah lu mau baik aja. Kira-kira gimana, Bu? Kalau yang ngomong Ustadz, Bu pasti marah Ibu sama Ustadz, di mana harga diri saya, Pak? Gitu nggak, Bu? Taruhlah yang ngomong langsung ke Ibu sama Bu, yang ngomong itu bukan Ustadz, Allah sendiri. Langsung. Ngapain lu terbawa sama dia jahat? Udah lu membalas aja kebaikan. Kira-kira kalau Ibu dengar itu langsung dari Tuhan, kira-kira milih siapa, Bu? Milih ego Ibu, merasa harga diri, atau Tuhan, Bu? Tapi tidak gampang, Bu. Karena di dalam diri kita masih ada dendam, gitu nggak, Bu? Kan Allah ingin mengeluarkan penyakit hati tadi sebenarnya. Dan ayat ini pernah datang kepada kita semua nggak, Bu? Pasti pernah, dimanapun. Ibu ketika umroh, ketika haji, ataupun dalam rumah tangga, atau bertetangga, ada aja, Bu. Ya, ini. Dan itu tidak gampang.